Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya berdiri di sini untuk saling introspeksi. Artinya saya berdiri di sini, saya bukan untuk menggurui, tapi yang jelas kalau menurut diri saya sendiri dibanding dengan anak-anak, saya hanya karena duluan lahir. Bisa jadi kalau saya lahirnya belakangan, anak-anak yang berdiri di sini, saya di sini. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang 3 fase kehidupan. Yang pertama adalah fase sebelum kita lahir. Pada saat kita diciptakan, ada fase sebelum kita lahir, yaitu pada saat terjadi. Yang kedua, ada fase pada saat kita sudah lahir dan hidup. Dan yang terakhir adalah pada saat kita akan meninggalkan dunia sampai menuju ke akhirat. Itu 3 fase. Itu semua alhamdulillah wa alhamdulillah Allah berikan semuanya dengan cuma-cuma. Dan hingga sampai saat ini kita harus mengucap syukur alhamdulillah. Di siang ini kita bisa berkumpul di bulan suci Ramadan 1433 Hijriah, bisa bertatap muka. Dan alhamdulillah juga buat saya di Ramadan kali ini saya berada di SMA di Warna. Yang mudah-mudahan saya bisa dikenal. Paling tidak saya bicara di sini tujuannya adalah baik. Sekali lagi mohon maaf, bukan untuk menasihati, tapi kita introspeksi diri sendiri. Kembali lagi ke fase yang tadi. Fase pertama adalah sebelum kita lahir. Allah telah meniupkan ruh pada saat kita di perut ibu kita. Dan di Al-Quran telah dijelaskan, ada pertanyaan dari Allah untuk kita mungkin kalau kita ditanya pasti tidak sadar, karena itu alam di mana kita belum dilahirkan. Alastu birabbikum, ada pertanyaan seperti itu dari Allah. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Artinya pada saat kita diciptakan, Allah hanya menciptakan kita bukan hanya untuk bersandiwara, tapi untuk mengakui bahwa saya lah pencipta kamu, Allah lah pencipta manusia. Maka Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Dan kita ini semua menjawab, naam. Maaf kalau ada kesalahan, koreksi ya, karena ada bahasa. Qaulu bala syahidna, betul. Allah Tuhan kami. Kita sudah mengakui sejak 4 bulan hidupnya roh ke jiwa kita, raga kita. Artinya Tuhanan yang Maha Esa yaitu Allah sudah ada pada diri kita. Pada saat kita dilahirkan, Allah memberikan lagi kesehatan berupa gerak yang cukup sempurna dari jari, tangan, rambut sampai kaki, sehingga kita menjadi sehat. Orang tua kita tidak pernah mengajarkan yang namanya menggerakkan jari. Orang tua kita tidak pernah menjelaskan bagaimana caranya merangkak, bagaimana telungkup, bagaimana terletak. Allah sudah berikan kepada kita. Padahal secara akal sehat, pada saat bayi kita belum bisa berpikir bagaimana ya caranya. Tapi Allah berikan secara cuma-cuma. Kurang lebih 35 tahun atau balita yang kita tidak bisa praktis, tidak bisa latihan, Allah sudah berikan. Karena tanpa bergerak jelas kita tidak sehat. Allah memberikan gerak untuk kita, untuk menggerakkan semua anggota badan sehingga kita sehat. Orang tua kita hanya mengarahkan. Sekali lagi, orang tua kita hanya mengarahkan. Dan hanya dalam batasan berapa jam. Tidak mungkin orang tua kita menjaga kita 24 jam full. Kalau kedua orang tua kita menjaga kita 24 jam full, kita nggak akan makan. Siapa yang cari uang? Siapa yang cari makan? Jadi ada waktunya kita ditinggalkan, dan itu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masa itu ada masa belajar, ada masa kita hidup.
Di situ kita belajar mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada saat dijanin, pada saat baru lahir. Dengan cara apa? Saya tidak banyak untuk mengupas ini. Yang saya tahu baru sholat. Karena apa? Secara pendidikan jasmani, sholat itu tak tergantikan dengan cabang olahraga apapun. Gerakan sholat, niat, keikhlasan, itu kita dapat semuanya. Tidak bisa dibandingkan dengan satu cabang olahraga satupun. Dan apabila kita mempelajari gerak banyak, itu ujung-ujungnya pada saat kita ada titik kejenuhan atau kebutuhan, kita pasti balik lagi ke keislaman atau ke Al-Quran, karena semuanya ada di situ. Kita belajar sholat, dan sholat itu adalah wujud syukur kita karena apa? Ada 5 sholat wajib yang harus kita jalankan. Secara teori, minimal olahraga untuk kebugaran jasmani setiap hari itu 20 menit. Kalau kita melaksanakan 5 waktu, kalau 4 menit aja udah 20. Artinya kalau lebih itu lebih baik. Belum ditambah sholat sunnah. Pada masa Rasulullah, sebelum kejayaan Islam, itu ada perang. Sehingga perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan kejayaan Islam di situ ada. Satu latihannya. Kita tidak bisa mengatakan ini latihan, tapi jelas secara kebugaran jasmani kaum musyrikin dan muslimin, musuh-musuh orang Islam itu jelas kalah secara kebugaran jasmani. Mereka menyembah berhala yang kalau kita lihat cerita-cerita di buku komik itu dijelaskan di Al-Quran hanya seperti itu gerakan. Tapi tidak dengan sholat. Itu para sahabat Nabi melakukan minimal 5 waktu. Jadi secara kebugaran jasmani aja lawan sudah kalah. Secara fisik aja lawan sudah kalah. Apalagi secara rohani. Karena apa? Pada saat kaum bertanding ada 80% adalah psikologis manusia. Dan itu Rasulullah memimpin setiap sholat. Jadi 80% ada support dari Rasulullah. Itu yang memberikan kemenangan. Dari perang Uhud, meskipun perang Uhud kalah ya, tapi ada koreksi yang baik. Allah memberikan kekalahan karena apa? Semuanya adalah ria. Semuanya pengen sombong setelah menang, pengen rampas harta, kekalahan perang. Itu tujuan utamanya, bukan dari Allah. Padahal dari awal sebelum lahir aja sudah ditanya, pasti belum itu. Bukankah aku ini Tuhan? Jadi hidup itu untuk apa? Untuk Allah. Kita mau ketawa-ketawa sih, oke, nggak masalah. Tapi satu tujuannya. Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saling koreksi karena mungkin juga saya bukannya akan baik di sini, tapi marilah kita sama-sama. Itulah yang menjadikan inspirasi. Jadi pada saat perang-perang sebelum masa kejayaan Islam sampai masa kejayaan Islam, itulah yang menjadi inspirasi para dosen-dosen olahraga sekarang untuk mempelajari strategi perang Rasul. Karena apa? Mereka banyak melatih di cabang-cabang olahraga tertentu dan banyak dipakai. Seperti kita ketahui di sepak bola ada pattern 442, 352, Wallahu a'lam, itu dapatnya dari mana? Dan saya yakin itu pasti dari Al-Quran. Mudah-mudahan umat muslim akan segera menemukan strategi yang itu untuk bisa mengalahkan Mourinho. Syukur-syukur dari Indonesia. Karena saya yakin strategi perang Rasul lah yang paling jitu. Saya bicara seperti ini bukan menghubung-hubungkan, tapi memang ada korelasinya. Tapi memang ada. Jelas. Pada saat kita perang, pada saat kita jihad, teriakannya ada Allahu Akbar. Selain kaum muslimin apa? Teriaknya apa? Serang standar STD. Jadi itu dari
sholat mudah-mudahan kita mendapatkan kebugaran jasmani yang sempurna, karena gerakannya menurut penelitian pun otot mana yang digunakan ternyata semua. Coba olahraga renang yang katanya semua sampai rambut-rambut bergerak itu masih kalah dengan sholat. Tapi ingat sekali lagi, sholat kita itu bukan untuk olahraga aja, tapi untuk ibadah kepada Allah. Dari ibadah itu kita dapat kebugaran jasmani. Kemudian itu fase yang kedua. Fase yang ketiga adalah pada saat kita meninggal dunia. Di alam kubur ada pertanyaan lagi. Man robbuka, kembali lagi ke Allah. Mudah-mudahan dengan sholat yang betul kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan sesuai dengan keislaman. Karena apa? Di Al-Quran juga dijelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan yang munkar. Apabila kita sudah melakukan sholat, terus kita masih berbuat yang keji dan yang munkar, berarti ada apa dengan sholat kita? Mungkin ketidakikhlasan kita, mungkin ketidakniatan kita, mungkin bacaannya yang kurang betul, hingga mungkin gerakan kita yang kurang betul. Itu fase yang ketiga, fase yang terakhir, dan perhitungannya masih jauh, dan itu adalah kehidupan abadi setelah kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah. Rasulullah menjadi inspirasi kita, tuntunan kita, supaya perilaku kita lebih baik dan baik. Nah, salah satu hal juga, puasa itu juga manfaatnya sangat besar untuk kesehatan. Karena saya pernah lihat tulisan di tangga pada saat naik, mudah-mudahan semuanya sudah baca, makanlah sebelum kamu lapar, berhenti makanlah sebelum kamu kenyang. Itu baru bahasa yang standar. Kalau kita melaksanakan puasa, insya Allah orang yang darah tinggi, yang tadinya biasa makan sate, durian dan lain-lain, itu bisa turun. Karena dengan tidak makan seharian. Selain itu juga peduli dengan orang-orang yang tidak mampu di luar sana. Kita ikut merasakan laparnya seperti apa. Untuk mengurangi obesitas juga sangat bermanfaat. Karena di bulan Ramadan ini juga ada sholat tarawih atau qiyamul lail. Jadi kalau yang mau menurunkan berat badan standar. Kalau di teorinya adalah yang membakar lemak adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu bekerja setelah 45 menit beraktivitas. Kalau kita menjalankan sholat tarawih dari sholat isya sampai tarawih sampai witir, insya Allah lebih dari 45 menit. Pasti berkurang secara logika berat badan kita. Itu pun ada jeda. Jeda juga ada teorinya. Di teori latihan, aktivitas 5 menit, istirahatnya 1 menit. Ada istirahatnya nggak? Kalau yang salamnya 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam, itu ada istirahatnya. Teorinya adalah 5 aktivitas, 1 menit istirahat, 5 menit. Artinya makin sedikit aktivitasnya, makin sedikit pula istirahatnya. Itulah Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan ini, kita akan tetap di jalan Allah yang semestinya. Sekali lagi, saya bukan menggurui atau bukan juga bahasanya al-mukarram. Bukan, saya hanya guru biasa dan berusaha share, dan marilah kita berkaca diri. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.